Komunikasi adalah proses transfer informasi dari pembuat pesan ke penerima pesan. Dalam proses tersebut, komunikasi yang ada yang disebut dengan komunikasi efektif dan komunikasi tidak efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapai tujuan si pengirim pesan. Contoh dari komunikasi yang efektif yaitu komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Guru memberi pesan untuk murid mewarnai gambar. Murid tersebut menerima pesan. Selanjutnya, murid tersebut melakukan tugasnya itu mewarnai gambar. Maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi komunikasi yang efektif. Contoh dari komunikasi yang tidak efektif yaitu contohnya dengan mencampurkan bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang seringkali digunakan supaya terlihat keren. Padahal mungkin saja pesan yang disampaikan tidak dapat diterima oleh penerima pesan tersebut. Yang kedua, hambatan komunikasi dan jenis-jenisnya. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapai komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Jenis-jenis dari hambatan komunikasi yaitu hambatan fisik, hambatan bahasa, hambatan kepribadian, hambatan usia, hambatan kecakapan teknologi, hambatan lingkungan alam, dan kondisi sekitar. Salah dua contoh dari hambatan komunikasi pada satu jenis hambatan yaitu adalah pada hambatan usia. Contohnya, anak takut menyampaikan sesuatu kepada orang tua, atau saat orang tua berbicara, anak harus disuruh diam untuk mendengarkannya. Akibatnya komunikasi hanya terjadi dalam satu arah saja. Terus yang kedua, anak remaja sering menggunakan kalimat-kalimat slang yang sering digunakan yang tidak dipahami oleh orang yang lebih tua. Maka terjadi kesalahpahaman atau pesan yang disampaikan tidak didapat oleh si penerima. Yang ketiga, dalam pemilihan pelamar perusahaan, tentu saja menginginkan pelamar yang memiliki kepribadian unggul. Lalu, apa itu kepribadian unggul? Kepribadian unggul dianggap sebagai keseluruhan kualitas dan karakteristik calon pelamar. Contohnya seperti pembawaan diri, cara berbicara, perilaku, pakaiannya, terus minat dan sikap, lalu bertanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan berkomitmen yang tinggi. Dari poin tersebut yang sudah saya miliki yaitu bertanggung jawab. Contohnya dalam mengerjakan tugas kuliah. Tugas kuliah merupakan hal yang harus saya pertanggungjawabkan karena saya adalah seorang mahasiswa dan saya selalu melakukannya dengan baik. Maka dari itu bertanggung jawab sudah saya miliki. Yang selanjutnya yang belum dimiliki oleh saya yaitu disiplin. Menurut saya sering telat bangun, maka dari itu saya sering terlambat untuk masuk kuliah pada pagi hari. Terus sekian dari presentasi saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam ujian tengah semester ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.